Ya, Pak Agus, Agus. Halo, mohon maaf. Jaringan di rumah mengalami kendala. Jadi saya habis lari ke sekolah. Selamat datang Bu Nur Samsi. Masih mood ya? Ya Pak, sama-sama. Terima kasih sudah bisa bergabung. Bisa kenalan dulu Bu sama teman-teman. Oke, baik. Terima kasih waktu diberikan. Saya Nur Samsi ya, berasal dari SMA 170 Sungai Sarik, dan juga DRB ya, DRB 12 dari Sumatera Barat. Woi, mantap, kita rumah belajar. Pasti banyak belajar Pak. Itu ada Pak Juan, mungkin bisa diulangi tadi karena pas perkenalan masih 2 orang. Oke, baik. Selamat siang semuanya, Pak Topari dan rekan-rekan semuanya. Nama saya Juan Sumampo. Saya salah satu partner dari SMA Seminari Medan Magelang. Saya sendiri tinggal di Jogja. Sekian. Pak Hari. Halo Pak Hari. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan saya Setiawan Hari ya, dari Setiawan atau Setiawan Hari. Biasanya akun saya itu Setiawan, ID Setiawan semuanya. Saya dari SMA 1 Tanjung Sari Gunung Kidul. Ya, saya asli Sleman, tempat Sleman, cuma tugas saya di SMA N1 Tanjung Sari Gunung Kidul. Cukup ya Bapak Ibu ya. Demikian kenal dari saya. Bagus. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Bros asli Senin. Selamat bergabung dan mohon dukungannya. Terima kasih. Oke ya, ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup lah nanti karena ini saya record gitu ya, dan hasilnya itu nanti akan saya upload di YouTube sehingga bisa digunakan oleh teman-teman yang lain yang tidak bisa gabung. Kenapa saya menggunakan sistem ini? Karena biar ada interaksi yang lebih intens pada saat kita belajar. Walaupun nanti outputnya itu bisa dipakai untuk belajar yang lain. Gitu. Bagi yang tertarik, ya ini yang tertarik ada 5, itu sungguh luar biasa. Nanti kita belajar dari dasar tentang pemanfaatan Google Data Studio untuk pengolahan data pendidikan. Jadi saya mulai dulu ya. Udah siap semua ya? Oke. Udah siap semua. Ini saya record dulu. Oke, mungkin videonya bisa di off kan juga nggak apa-apa. Videonya kita fokus ke suara saya saja. Nanti audio dan videonya bisa dimatikan, nggak apa-apa, dari semua peserta biar tidak ada feedback seperti itu. Oke. Ya, nggak apa-apa. Oke ya, kita mulai teman-teman semua. Saya akan langsung present saja dengan komputer saya.
Oke teman-teman, sudah munculkah layar saya? Sudah Pak. Ada ya? Muncul Pak. Muncul Pak. Oke. Jadi kalau kemarin pada saat saya melakukan webinar dengan Revo, itu kan sebenarnya saya menjelaskan tentang ini ya, Simonet gitu. Simonet. Bentar, ini ada yang masuk kayaknya. Pindah ke laptop. Saya pindah ke laptop Pak. Iya. Oke, pindah. Jadi gini Bapak Ibu, ini insya Allah nanti adalah output kita gitu ya. Karena kemarin yang baru dijelaskan di webinar Revo adalah yang cek kehadiran PJJ. Ini, di mana data yang saya tampilkan di dashboard rekapitulasi kehadiran ini adalah data kehadiran dari siswa-siswa selama mengikuti pembelajaran jarak jauh yang ada di menu input kehadiran PJJ ini dari sini. Nah ini ya kemarin yang saya jelaskan. Jadi data yang ada di sini kemudian masuk diolah di dalam dashboard rekapitulasi dengan menggunakan Google Data Studio, gitu ya. Untuk yang sekarang saya ingin menjelaskannya itu dari dasar dulu. Kenapa tidak langsung ke sini? Karena kalau langsung ke sini ya, di sini datanya sudah lumayan kompleks gitu ya. Ada paling tidak itu ada 2 data lah. Ada data siswa dan juga ada data kehadiran itu sendiri. Sehingga saya akan memulainya dari yang dasar. Tetapi sebelum memulai yang dasar, kemarin pada saat kita webinar itu sebenarnya ada satu bagian lagi yang di sini ya, yang ini juga sekaligus saya menunjukkan kepada Pak Riki yang menginginkan ada semacam monitoring guru gitu ya, apakah sudah melakukan pembelajaran atau tidak. Kalau di tempat kami ya monitoringnya seperti ini, misalkan pada dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 21 gitu ya. Nah ini, siapa yang sudah, misalkan saya ngecek ini, misalkan ini Pak Sugiana. Nah ternyata dia sudah dari tanggal 11 dia ngajar di kelas 12 IPS 2, materinya apa, yang tidak masuk siapa, itu gitu ya. Jadi kepala sekolah ataupun loka kurikulum itu bisa ngecek terjadi proses pembelajaran atau tidak. Ini diisi oleh Bapak Ibu Guru setelah mereka melakukan proses pembelajaran di Google Classroom. Di mana mereka ngisinya? Ya di sini ada yang namanya input LKH. Jadi masing-masing Bapak Ibu Guru itu mengisi namanya, misalkan ini, terus di next, tanggalnya berapa, tanggal mulai, tanggal selesai, mata pelajarannya apa, kemudian materi pembelajarannya apa, kegiatan pembelajarannya seperti apa, hasil yang dicapai selama pembelajaran apa, ada kendala atau tidak, media yang dipakai apa, kelas yang diajar kelas berapa gitu ya. Sampai nanti kemudian submit. Data yang di input di sini itu akan diolah di dashboard laporan kinerja harian. Jadi kalau untuk siswa itu dari daftar hadir harian atau sering disebut dengan ini input kehadiran PJJ oleh siswa, datanya diolah di sini. Kemudian kalau Bapak Ibu Guru itu di input LKH dan untuk cek dan cetak LKH atau monitoringnya itu di sini. Itu gambaran lengkap sistem monitoring di tempat kami, gitu ya. Jadi dimonitoring oleh siapa? Dimonitoring oleh Waka Kurikulum, juga oleh BK, oleh wali kelas, gitu kan. Wali kelas itu sebenarnya sama dengan laporan pembelajaran ini ya. Cuma dia itu langsung per mapel. Jadi langsung menuju ke mapelnya. Seperti itu. Langsung ke mapel yang bersangkutan. Seperti itu. Jadi langsung kayak semacam filter saja. Seperti itu. Oke, itu gambaran monitoring pembelajaran jarak jauh yang ada di tempat kami. Untuk yang kali ini kita akan membuat ya
simulasi pengolahan data, khususnya adalah data pendidikan bagian siswa. Karena data siswa ini nanti akan masuk juga ke data laporan kehadiran PJJ. Misalkan di sini ada nama gitu ya. Sehingga saya akan men-share link file ya. Kemudian nanti teman-teman bisa copy dan itu nanti dijadikan sebagai data untuk praktek. Walaupun nanti kita saya dulu yang praktek, kemudian nanti teman-teman bisa mengulanginya setelah saya selesai praktek, atau mungkin setelah sesi ini selesai teman-teman bisa mengulangi praktek saya seperti itu. Sepakat ya teman-teman ya, gitu ya. Sepakat, Pak. Oke. Ya. Ini ada Pak Iqbal. Oke. Oke, saya share dulu datanya. Bentar. Ini dashboard share. Tolong ini diakses ya. Saya sudah kirimkan link file spreadsheet yang berupa data siswa gitu ya ke teman-teman semua. Itu adalah data yang nanti akan dijadikan sebagai data praktek kita gitu kan. Jadi nanti teman-teman bisa langsung mempraktekkan, atau setelah sesi ini selesai teman-teman bisa mempraktekkan. Oke. Hasil akhirnya nanti adalah seperti ini teman-teman. Di hasil akhir praktek kita hari ini masih berupa dashboard data siswa, di mana nanti kita akan bisa memilih siswa kelas berapa. Misalkan saya memilih, ini terpilih semua ya. Ini ada 120 siswa di sini, laki-lakinya 48, perempuannya 72. Kalau di sisi agama itu ada Islam, Kristen, Katolik. Nah, jadi ini contoh datanya, dari di tempat kami ada 120 siswa, Islamnya 110, Kristennya 4, Katoliknya 4. Seperti itu. Grafiknya saya menggunakan dua, dengan menggunakan pie chart maupun Gantt chart seperti ini. Ini sebagai sampling saja. Supaya nanti kalau kita menggunakan tampilan data menggunakan pie, kita sudah pernah melakukan. Dengan chart seperti ini juga sudah pernah melakukan. Dengan menggunakan kotak-kotak seperti ini atau scoreboard gitu ya, juga kita sudah bisa melakukan. Kemudian kita juga bisa melakukan filter, entah itu filter dengan seperti ini ataupun dengan cat-cat gitu. Oke. Saya langsung masuk ke data. Bentar. Nah, di sini. Ini ya, ini sudah banyak yang akses. Oke. Datanya ini saya tutup. Kemudian saya buka dulu alamat dari Google Data Studio. Nah, ini datastudio.google.com. Saya menggunakan email pribadi, khususnya adalah email channel saya, yaitu edutechmania@gmail.com gitu ya. Tidak menggunakan akun G Suite. Karena asumsinya nanti akun G Suite juga bisa mengikuti. Ini tampilan awal teman-teman ya, tampilan awal. Kalau kemarin kan di webinar udah penuh dengan data. Kalau nanti teman-teman membuka alamat datastudio.google.com ya, tampilannya akan seperti ini. Di sini akan banyak template gitu ya. Teman-teman bisa melihat atau bisa menggunakan atau menduplikasi. Tapi karena data kita itu adalah data yang unik, maka nanti kita menggunakan blank report saja. Seperti itu. Oke, kita langsung saja klik blank report. Nah, seperti ini. Kemudian kita diminta untuk menyetujui gitu ya. Ada term, ada preference gitu. Intinya pada saat kita mau memulai, itu 3 hal ini saja yang kita lakukan. Pertama, koneksikan sumber data kita untuk diolah di
Google Data Studio. Hari ini kita menggunakan data siswa. Yang tadi linknya sudah saya sampaikan. Kemudian ada visual. Visual itu kita visualisasikan data tersebut dalam suatu report atau dashboard. Kemudian yang terakhir, kalau ini sudah selesai, maka tinggal share. Share-nya itu bisa ke individual, ke grup, atau bahkan publik. Ya, publik itu artinya semua pengguna internet itu bisa ngecek. Oke, kita klik get started, ya, kemudian kita agree, gitu ya. Kemudian klik accept. Di sini hanya persetujuan saja, gitu ya. Kalau teman-teman ingin yes, ingin mendapatkan tips dan rekomendasi, ada pengumuman produk-produk baru, dan terusnya. Kalau saya pilih no dulu, nggak apa-apa, karena nanti bisa kita dapatkan dari Google, gitu ya. Kita finish. Oke, kemudian kita klik blank report. Oke, yang pertama sesuai dengan tahapan tadi yang saya sampaikan, yang pertama adalah kita membuat koneksi data. Data mana yang akan kita pakai? Nah, di webinar kemarin saya menjelaskan banyak ya sumber datanya. Tetapi karena kita saat ini menggunakan Google Sheet sebagai data, maka kita pilih yang Google Sheet. Kita klik, gitu ya. Kemudian misalkan minta authorize, ya diklik authorize saja. Oke. Kemudian di sini banyak sekali spreadsheet gitu ya. Spreadsheet. Kalau misalkan ini adalah spreadsheet kita, ya berarti dia akan muncul di sini. Kalau misalkan share, misalkan saya tadi share, teman-teman bisa klik yang share di sini. Nah, ini kan tidak ada yang share, gitu ya. Jadi ada di sini. Jadi Google Sheet-nya adalah Google Sheet bikinan kita. Misalkan saya akan mengambil data siswa, ini ya, sebagai data yang akan kita pakai untuk visualisasi atau pembuatan dashboard data siswa. Kemudian di sini ada option use first row as header. Itu artinya judul itu dijadikan sebagai bukan data, ya dia hanya sebagai judul. Kemudian include hidden and filter cell. Ini kita uncheck saja untuk menghindari ada data-data kosong, gitu ya. Untuk menghindari data-data kosong. Kemudian kita tekan tombol add. Ya, kemudian kita klik add to report. Artinya sumber datanya itu kita masukkan ke dalam report. Oke. Pada saat selesai kita klik add to report, gitu ya, di sini akan muncul tabel. Pasti data atau objek pertama yang muncul adalah tabel, yaitu ada nama dan record on. Lah, data atau visualisasi yang tampil pertama kali ini itu adalah bukan yang keinginan kita, karena keinginan kita adalah seperti ini, gitu ya. Keinginan kita adalah seperti ini. Berarti nanti kita akan bikin sendiri. Karena kita bikin sendiri, ini kita hapus. Caranya klik, kemudian klik kanan, gitu ya, bisa delete. Nah, kemudian kita kasih nama dulu. Misalkan di sini adalah dashboard data siswa. Nah, seperti ini. Mohon di mute dulu ya. Oke, terima kasih. Yang pertama kita bikin judulnya seperti ini. Nah, dashboard data siswa SMA Negeri Pelayan. Nanti teman-teman bisa merubah sendiri. Kita klik di sini. Ya, dashboard data siswa SMA Negeri 1 Pelayan. Gitu ya. Ini kemudian untuk pengaturan font itu ada di sini, text properties. Perataan ada di sini, bisa kita atur sedemikian rupa gitu ya. Misalkan ini 30 atau kurang besar mungkin 40. Ini bisa kita atur sedemikian rupa. Warna mungkin bisa kita samakan. Oke.
bisa kita besarin. Oke, kemudian kita tambahkan logo, nanti logonya sendiri-sendiri gitu ya. Oke, misalkan saya punya logo di sini. Oke, kita atur penempatan posisinya. Oke, misalkan kita bikin line sebagai pembatas. Oke, ini ya, oke, contoh. Oke, ini judulnya sudah kita bikin supaya orang itu tahu, oh ini adalah dashboard data siswa itu, dan ada legalitas lah, ada logo. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kita akan mengambil data, ya, akan mengambil data yang ingin kita mengambil visualisasi datanya. Maaf. Yang pertama adalah tabel. Kita klik add chart, pilih yang ini, tabel, ya, add chart, pilih tabel. Nah, di sana kita membutuhkan data siswa. Yang dibutuhkan apa? Kita coba lihat gitu ya. Di sini ada NIS, nama, JK, agama, sama kelas. NIS, kita di sini kan baru ada nama. NIS-nya ada di mana? NIS-nya ada di sini. Geser saja. NIS, nama, JK, terus kelas. Ya. NIS, nama, JK, kelas. Kemudian record count ini ditampilkan atau tidak. Kalau misalkan mau tidak ditampilkan, maka tarik ke bawah. Di sini ada metrik. Ini kita hilangin. Nah, ini. NIS, nama, JK, kelas. Betul ya? NIS, nama, JK. Oh, kurang agama. Agama. Nah, agama itu ada di antara nama sama JK. Nah, taruh di sini. Kalau misalkan kita ingin merubah urutan, misalkan kelas itu ada di atas, ya sudah kita geser. Oh, ternyata dia ada setelah mana gitu ya, nama gitu. Ya udah. Itu bisa. Oke, gitu ya. Ini kita bisa geser-geser tampilannya. Kemudian untuk mengcustomize nama judul-judul ini, nanti kita bisa diklik yang sebelah sini ya, ganti dengan NIS. Nah, otomatis di sini ganti nama, bisa diganti dengan nama siswa. Kelas bisa diganti dengan besar. Kelas, agama, JK misalkan ya, JK bisa. Kemudian kita bisa atur lebar kolomnya dengan cara seperti ini. Nah, ini. Oke, itu cara. Bentar, ini kayaknya ada yang masuk. Oke. Ini kalau kita tampilkan view ini ya, maka ada 120 siswa. Nih, kita bisa tab di sini. Ini kebetulan tampilnya adalah sekitar 1 sampai 100 gitu ya. Kita edit lagi. Oke. Berikutnya, karena ini semua data itu sudah ditampilkan, tetapi tidak ada proses filtering, padahal kita menginginkan data itu bisa fleksibel. Ya, fleksibel itu artinya, misalkan data ini kita ingin milih per kelas, ya berarti ada filter kelas. Langkah berikutnya, maka kita nambahin kelas. Dari add control di sini pilih namanya advanced filter. Sini kita taruh di sini misalkan. Nah, ini.
Kemudian di sini yang otomatis terpilih adalah field nama. Artinya pemilihan atau filternya itu berdasarkan nama. Padahal kita menginginkan adalah filter berdasarkan kelas. Maka kita ganti saja, kelas ini kita geser. Nah, seperti ini. Kemudian kita atur supaya bentuknya drop down. Caranya diklik di sini. Nah, muncul di sini. Ya. Sini. Ya. Lihat drop down. Kemudian klik yang style. Nah, ini. Maaf. Di sini ada fix size, ada drop down. Kita pilih yang drop down. Gitu ya. Kemudian kita pilih uncheck yang enable search box. Nah, ini. Data ini bisa kita ganti, bukan kelas tapi pilih kelas, enter. Nah, kita bisa atur. Coba kita view. Di sini kita klik. Nah, ini sudah muncul semua kelas. Muncul semua kelas. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12. Tapi di sini masih ada record on. Bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya adalah kita klik, kita masuk ke data, record on-nya ini kita hilangin. Nah, seperti ini. Coba kita cek apakah dia bisa melakukan filter. Ini semua data. Kita klik, misalkan saya ingin kelas 10 MIPA 1. Nah, 10 MIPA 1. 10. Kalau misalkan yang lain, 12 MIPA 2. Nah, ini atau 11, misalkan 10 MIPA 2. Nah, ini 12 MIPA 2. Ini tampil tapi ternyata di sini lebarnya kurang ya, maka bisa kita ubah di sini lebarnya. Nah, kita coba gitu, 12 MIPA 2. Nah, ini muncul. Artinya filter ini sudah berjalan terhadap data yang ada di tabel ini. Berikutnya, supaya kita ingin menampilkan ya rekapan dari, misalkan pilih kelas 10 MIPA 1. Di dalam kelas 10 MIPA 1 itu ada berapa jumlah siswanya, ada berapa jumlah yang laki-laki, ada berapa jumlah yang perempuan, berapa yang beragama Islam, dan seterusnya. Maka kita akan coba bikin dengan memanfaatkan kontrol atau objek yang namanya adalah scorecard. Nah, kita scorecard. Nah, di sini. Jadi scorecard itu semacam kayak papan yang menampilkan informasi berdasarkan dimensi tertentu atau filter tertentu. Di sini informasinya adalah berdasarkan record on. Padahal misalkan di sini kita akan menampilkan berapa jumlah siswa, gitu ya. Maka jumlah siswa itu kita bisa di sini NIS, gitu ya. NIS. Kemudian kita klik di sini, pilih yang on. Nah, ini jumlah siswa. Artinya setiap siswa itu kan memiliki satu NIS, satu NIS. Rumus yang kita pakai adalah count. Berarti berapa jumlah NIS yang ada di data ini? Nah, itu adalah munculnya 120. Kemudian di sini kita bisa ganti dengan nama jumlah siswa. Nah, jumlah siswanya adalah 120. Kemudian kita akan bikin kontrol lagi ya, scoreboard, untuk menampilkan berapa yang perempuan. Berarti kita menggunakan metriknya di sini adalah JK, bukan record JK. Nah, ini. Di sini kok munculnya 2? Iya, karena di sini menggunakan count distinct. Gitu ya. Count distinct itu berarti hanya akan menghitung data yang unik ya. Karena jenis kelamin itu kan hanya ada L sama P, maka munculnya hanya 2. Kalau misalkan count
munculnya 120 karena ada data jenis kelamin sejumlah 120. Nah, kita pilih yang count. Lah, Pak, kalau misalkan di sini saya ganti menjadi laki-laki. Laki-laki itu ada berapa? Ya, maka kita membutuhkan filter. Di sini ada add filter. Kita kasih nama misalkan laki-laki. Select fieldnya kita pilih yang JK. Select conditionnya pilih equal to. Di sini pilih yang L. Karena L adalah laki-laki. Kemudian kita tekan tombol save. Nah, ternyata laki-lakinya dari 122 siswa itu ada 48. Oke, kita tambahkan lagi untuk yang perempuan. Ini sama, pilihnya adalah JK. Ya, kemudian ini pilih yang count, ini diganti dengan perempuan. Kemudian kita filter. Di sini ada laki-laki, tetapi kita filternya ada berdasarkan perempuan, maka kita pilih create filter. Ini kita kasih nama, filternya adalah perempuan. Select fieldnya adalah JK, conditionnya equal to, pilih yang P. Kita tekan save. Jumlahnya adalah 72. Harusnya antara laki-laki sama perempuan itu jumlahnya 120. Gitu ya, 120. Oke, kemudian kita akan bikin lagi untuk yang ngitung agama Islam. Kita klik di sini. Ya. Karena agama itu berarti kita butuhkan field agama. Kita tarik ke sini. Ya, kita ganti di sini dengan Islam. Pastikan kita pilih yang count, gitu ya, pilih count. Kemudian kita bikin filter. Filter untuk apa? Untuk agama Islam. Kita kasih nama Islam. Select fieldnya kita pilih yang agama. Select questionnya equal to, pilih yang Islam. Tekan tombol save. Nah, Islamnya ada 110. Gitu ya. Kemudian kita masuk untuk yang agama Kristen. Nah, di sini. Ya, kita agama, masukkan ke metrik. Ini kita ganti menjadi Kristen. Kita pilih count, ya. Kemudian filternya kita bikin, namanya filter Kristen. Select fieldnya adalah agama equal to Kristen. Tekan tombol save. Harusnya di sini muncul. Oke. Jadi dari 120 siswa itu ada yang 4 Kristen. Kita tambahkan untuk yang Katolik. Oke. Agama kita ganti menjadi Katolik. Aggregation-nya kita pilih yang count. Kita bikin filter baru gitu ya, namanya Katolik. Fieldnya agama, conditionnya equal to, kita pilih Katolik. Save. Oke, ini kalau dijumlah harusnya adalah 120 sesuai dengan jumlah total siswa. Oke, coba kita view teman-teman. View. Ini jumlah semua siswa. Gitu ya. Kalau kita pilih misalkan 12 MIPA 2. Di 12 MIPA 2 itu ada berapa siswa? Oh, jumlahnya 10 siswa. Laki-lakinya 5, perempuannya 5. Islamnya ada 8, Kristennya ada 2. Katoliknya tidak ada. Di situ no data. Nah, sekarang kita bagaimana toh Pak ini untuk menampilkan supaya pada saat tidak ada datanya itu tidak ditampilkan no data. Misalkan ditampilkan 0 gimana? Oke, kita edit ya. Berarti di sini kita klik ya. Kita masuk ke style.
style. Di sini ada missing data. Missing data kita bisa pilih. Ya, apakah ditampilkan 0, null atau blank. Nah, misalkan kita pilih yang 0. Kristen juga sama. Ya. 0. Kalau yang Islam itu misalkan mau disamakan ya ini 0. Oke. Coba kita cek lagi. Nah, ini datanya sudah 0. Oke, ini pemanfaatan objek scorecard untuk menampilkan data yang sudah terfilter, gitu ya. Jadi sampai saat ini kita sudah menggunakan kontrol ini, advanced filter, kita menggunakan objek tabel dan juga menggunakan objek scorecard. Berikutnya akan saya jelaskan bagaimana cara memvisualisasikan data menggunakan chart ya. Di sini misalkan saya menggunakan pie di sini. Di sini data yang ditampilkan di chart ini adalah nama, gitu ya. Tergantung kita sebenarnya mau menampilkan apa. Harapan kita tadi di awal di sini yang muncul adalah apa tadi? Agama ya. Jadi untuk menampilkan agama berarti agama kita pilih di sini. Oke. Kita bisa atur stylenya, misalkan kita atur di sini letak legendnya ada di bawah. Nah, ini misalkan. Kemudian tidak menggunakan persen tapi value, jadi angkanya langsung sini ya. Kemudian misalkan warnanya mau dipilih apa. Di sini ada pilihan, ada high gitu ya. Ini. Nanti kalau kita pilih, coba dicek. Pilih. Belum kelihatan. Oke. Ini berarti masih ada trouble di sini. Kita coba cek. Kita coba dicek. Di sini kenapa munculnya adalah 1-1? Karena di rumus metrik di sini itu masih menggunakan count distinct. Harusnya di sini adalah count. Gitu ya. Oke. Harusnya count. Sehingga kalau ini ditambah ke data itu sudah pas. Kita coba view. Ini ya. Ini harusnya sama, 110 Islam, Kristennya 4, Katoliknya adalah 6. Seperti itu. Ini kita pilih. Oke, kehebatan dari Google Studio salah satunya adalah kita bisa melakukan filter berdasarkan chartnya. Ya. Bagaimana cara melakukannya? Ini belum bisa ya, karena belum kita atur. Cara mengaturnya adalah kita klik chartnya, kita geser pada bagian data di sini, pilih interaction, pilih apply filter. Maka bagian chart ini juga berfungsi sebagai filter sama dengan kelas. Jadi kalau kelas ini memfilter berdasarkan kelas, kalau ini memfilter berdasarkan agama. Sehingga sangat mudah nanti kita untuk menemukan data siapa yang Islam, siapa yang Kristen, siapa yang Katolik. Atau pertanyaannya bisa ditingkatkan. Di kelas 10 MIPA 1, siapa saja yang Islam, siapa saja yang Katolik, siapa saja yang Kristen. Itu sangat mudah. Kalau kita menggunakan Excel atau kita menggunakan Google Sheet, itu pasti dengan rumus, gitu ya. Kalau ini tidak usah dengan rumus. Oke, coba kita cek. Siapa saja yang Kristen? Kita cek. Nah, di sini. Oh, ternyata dari 120 siswa
yang Kristen itu ada 4. Ada di kelas mana saja? Oh, ternyata di sini. Bisa kita klik kelasnya ya, bisa urut. Kalau yang Katolik, diklik. Ini juga langsung tertampil. Di interaktif gitu ya. Interaktif. Kalau yang Islam, ya otomatis bisa muncul. Ini sangat mudah. Jadi filternya sangat mudah daripada kita menggunakan aplikasi pengolah angka gitu ya. Kemudian kita akan tambahkan satu objek, yaitu kita menggunakan objek seperti ini. Kita masih mengolah data agama. Kita gunakan ini misalkan bar kolom gitu ya. Kita pilih di sini. Oke. Oke. Di sini data yang kita ambil masih menggunakan nama dimensionnya gitu ya, kemudian sumnya adalah list. Padahal yang kita inginkan ya seperti di sini adalah kelas dan kemudian data detailnya adalah agama. Berarti di sini di dimension ini kita ganti kelas. Kemudian untuk data metrik adalah agama. Ini listnya kita hapus. Di sini di agama itu jangan menggunakan font distinct, tetapi menggunakan font. Ini ya. Di sini kelasnya kita diklik. Nah ini. View. Sebentar. Di sini kelas. Oke, agama. Dimensionnya adalah agama. Bentar. Ini shotnya tidak usah. Filter. Nah. Coba saya cek dulu ya di sini. Jadi di sini kelas, di sini agama, di breakdown dimensionnya ya, di breakdown dimensionnya dan metriknya list. Oke. Metrik. Oh di sini, ini adalah agama. Oke, ini kurang 1. Bisa kita cek di sini. Nah ini sudah muncul, ya. Sudah muncul. Ini ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Padahal kelasnya itu ada 12. Berarti cara mengaturnya ada di style di sini supaya muncul semua, ya. Di bawah di sini ada 10, kita naikkan 11, 12. Jadi semuanya masuk. Kalau misalkan ingin dirubah horizontal ya seperti ini, jadi sama. Kalau misalkan ingin dibikin ini ya nggak apa-apa. Nah gini. Kemudian misalkan ingin menampilkan data ya di sini. Nah ini muncul. Nah, ini misalkan bisa diperkecil ukurannya. Nah, diperkecil lagi. Oke, jadi muncul semua. Oke, kalau kita klik view, ya,
kita misalkan pilih kelas 12 MIPA 2. Di sini ada Kristen. Nah, di sini juga ada. Siapa Kristen? Bisa diklik di sini. Nah, ini. Jadi sama saja. Gitu. Oke. Itu cara bagaimana kita memanfaatkan beberapa objek di Google Data Studio untuk memvisualisasikan data. Kemudian ini sudah jadi gitu ya. Cuma memang tampilannya belum sebagus yang ini. Kalau cara membaguskan tampilan itu letaknya sebenarnya ada di style. Nah, gini. Style. Misalkan di sini. Di sini ada zebranya enggak? Maka kita butuh yang namanya outrow color. Misalkan outrow colornya kita pilih yang ini misalkan. Nah, headernya belum. Nah, maka kita pilih headernya misalkan warna ini. Nah, headernya tulisannya misalkan apa ya? Ini misalkan. Oh, hilang. Misalkan warnanya tetap. Oke. Ininya bisa digedein. Oke. Kemudian di sini juga ada pengaturan berapa rows per page. Jadi dalam satu halaman tabel ini mau dipilih atau ditampilkan berapa data. Kalau kita misalkan ingin 20 ya 20, 10 ya 10. Misalkan saya pilih yang 10. Jadi nanti hanya 10 saja. Begitu. Kalau ingin ada summary-nya ya diklik summary-nya. Seperti itu. Kemudian ada apply filter juga boleh ya. Jadi nanti tabel ini juga berfungsi sebagai filter juga bisa. Kemudian untuk scorecard sama pengaturannya. Misalkan kita pilih di sini pengaturan ininya, rataannya ada di tengah gitu misalkan. Kemudian backgroundnya misalkan kita pilih yang seperti ini. Warnanya misalkan di sini putih gitu ya. Ini juga bisa kita atur. Backgroundnya misalkan warnanya ini, warna ininya putih. Perataannya bisa di tengah. Perempuan juga sama, ini putih. Backgroundnya misalkan kita pilih ini, perataannya ini. Islam juga misalkan warnanya tetap putih saja. Backgroundnya ini kita tengahkan. Backgroundnya kita pilih ini kayaknya kurang. Kita pilih background warna putih. Perataannya warna putih. Perataan background misalkan background ini sudah ada. Oke. Nah, ini kotaknya nggak rapi. Bagaimana cara merapikan? Cara merapikannya kita tinggal blok saja teman-teman. Misalkan gini gitu ya. Kemudian pilih arrange, misalkan distribute horizontal. Oh, sebentar. Per page aja. Arrange, misalkan ratanya dulu, perataan atas top. Arrange, distribute horizontal. Ini mungkin harus dirapikan dulu segini. Terus kita ratakan. Rataan atas. Terus distribute. Nah, meratakan sendiri. Ini juga sama. Geser dulu. Ini. Blok. Ya.
kita ratakan atas, kemudian distribute. Nah, ini sama. Jadi kalau kita view, jadi tampilannya sudah semakin menarik. Ada yang tertinggal di sini, pilih kelas. Pilih kelas, kita atur stylenya. Misalkan backgroundnya misalkan biar sama. Ini misalkan. Kita view. Ini kita rapikan ya. Ya. Oke. Ini tampilannya teman-teman. Nah, ini sudah. Ini tadi saya klik filter juga di tabel, berarti kita klik bisa Theodora Ginting. Nah, ini otomatis kelasnya juga menentukan. Ya. Oke. Itu teman-teman cara bagaimana dasar-dasar kita memvisualisasikan data atau membuat report data dengan menggunakan Google Data Studio dengan memanfaatkan objek-objek yang disediakan. Belum semua objek kita pakai, tapi paling tidak kita sudah menggunakan filter, kita sudah menggunakan tabel, kita sudah menggunakan scoreboard, baik yang scoreboard biasa maupun scoreboard yang ada filternya. Kemudian kita sudah menggunakan chart, ya, baik chart yang pie maupun yang batang. Itu. Oke, mungkin itu sharing dari saya untuk pertemuan pertama ini. Untuk pertemuan berikutnya nanti akan saya sharingkan bagaimana cara membuat data atau pengolahan data kehadiran siswa, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan, nanti bisa kita diskusikan jika ada waktu, gitu ya. Oke. Monggo. Mungkin ada yang ditanyakan, bisa di-unmute kemudian bertanya. Boleh, Pak? Boleh, Bu Nur? Kita bisa connect langsung nggak, Pak? Misalnya kita bisa orang mengisi melalui Google Form, kita langsung connect ke studio, data studio. Bisa, Bu. Itu pertemuan kedua, insya Allah kita menggunakan data dari Google Form, gitu ya. Oh. Ini pertemuan pertama kita baru mengenalkan data yang sudah ada, kemudian diolah dengan menggunakan Google Data Studio. Kita belum mengolah data dari Google Form. Walaupun bisa saja siswa itu, data siswa ini berdasarkan dari Google Form juga bisa. Jadi intinya untuk yang dari Google Form langsung, insya Allah nanti di pertemuan kedua. Prinsipnya bisa. Silahkan, mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan. Pak Iqbal ini. Ya, saya satu, Pak. Ya, silakan Pak Riki. Ini jauh-jauh dari Ambon. Penasaran ini, Pak. Saya kira tadi penasarannya, Pak. Pertama, Bapak, untuk videonya boleh di-share ya, Pak? Ya, nanti saya share di channel saya. Di kita grup, karena kita, supaya kita bisa lihat kembali cara membuatnya dari pertama. Jadi yang pertama ini pasti kita belum cara buatnya pasti masih lama ya, Pak. Yeah. Kalau kita lihat video ada rampingan, pasti kita buat dari cepat yang ini. Kedua, Pak, untuk membuatnya ini kalau kita guru berarti kita buat di Google Form itu ya, misalnya guru ya, Pak, dia mengajar selama 1 semester ada misalnya 16 kelas ya. Apakah dia bisa cuma gunakan satu form saja untuk 1 semester itu?
untuk analisnya di Google Studio. Mungkin bisa ditampilkan videonya dulu Pak Riki biar tahu teman-teman. Karena ini kan sudah tanya jawab gitu ya, diskusi berarti videonya diaktifkan. Pak Riki bisa biar kelihatan mukanya. Nah ini Pak Riki. Pertanyaan jadi data dari Google Form gitu ya. Data dari Google Form kalau pindah semester atau ya semesternya baru itu ganti form atau enggak gitu ya. Iya Pak. Oke. Sebenarnya ini menjawab dari pertanyaan kemarin walaupun kemarin sudah saya jawab. Jadi selama data yang diolah di Google Form yang disimpan di dalam Google Sheet itu masih bisa tercover, itu enggak usah ganti, enggak apa-apa. Tapi kita sendiri ya nanti yang bisa mengukur. Kalau misalkan di tempat kami itu kemarin data yang masuk di sampai semester genap awal ini ada sekitar 26.000 gitu kan. Sementara kebutuhan atau kapasitas dari Google Sheet setahu saya itu adalah 5 juta record, 5 juta baris gitu ya. Jadi menurut saya masih aman kalau saya menggunakan satu form saja ataupun satu sheet saja, karena di dalam satu Google Form itu sebenarnya bisa ganti-ganti sheet. Misalkan sheet sekarang untuk sheet semester ganjil, besok jadi sheet semester genap gitu ya. Tetapi formnya masih sama, itu bisa. Jadi nanti di unlink, tekniknya di unlink gitu ya dengan Google Sheet-nya, ganti dengan Google Sheet yang baru seperti itu bisa. Oke Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya. Besok di pertemuan kedua, insya Allah kita jelaskan. Iya, karena dalam kita membuat absen ini kan, kalau kita pasti ya berulang-ulang kembali. Iya. Memang satu form, tapi kan di form kan tidak ada filter untuk berhari, tetap muka. Jadi kalau kita berguna studio ini gampang ya untuk menyetel. Ya, makasih. Oke, mungkin ada yang lain yang mau bertanya. Tadi ada Bu Nur Samsi udah tanya, Pak Riki dari Ambon udah tanya. Mungkin yang lain. Jadi gini, sebelum nanti pertemuan kedua, saya ingin memastikan bahwa teman-teman itu memahami apa yang saya jelaskan. Di Google Meet chat-nya, ini kan saya sudah share data ya. Tolong nanti duplikasikan apa yang saya jelaskan di sini gitu ya. Kemudian nanti report melalui Gmail, melalui grup ya. Ada grup-grup tentang Google Data Studio gitu ya. Dikirim di sana gitu ya. Jadi kita kemarin sudah membuat grup WA, grup tentang Google Data Studio for Edu gitu ya. Nanti laporannya di sana saja atau langsung tapi tadi saya belum jelasin ya. Hasilnya saja, linknya mungkin saya jelaskan dulu. Link dari Google Data Studio hasil latihan teman-teman itu dikirimkan gitu ya, dikirimkan. Saya jelaskan dulu bagaimana cara men-share hasil tadi, hasil Google Data Studio. Saya share dulu. Tadi saya kelupaan. Oke, ini kan hasilnya ya tadi ya, kita view di sini hasilnya. Kemudian kita share teman-teman, share di sini. Tolong nanti saya di-invite ya dengan email saya topari@sma1client.sch.id. Nah, gitu ya. Hak aksesnya adalah can view saja, jangan can edit, can view saja. Jadi tolong teman-teman nanti dikirim ya hasilnya dikirim, bukan dikirim, add email saya, add saja ya, add di email saya. Nah, sehingga ini ya, mana
Di sini misalkan ini ya, topari@sma1pelayan, kemudian tekan send. Oke. Maka otomatis nanti saya akan mendapatkan notifikasi gitu ya. Notifikasi dari ini, dari teman-teman masuk ke sini ke email saya. Nah, ini dashboard data siswa invitation. Nanti saya tinggal buka saja, open. Nah, saya ingin memastikan bahwa teman-teman itu memahami dan bisa mempraktekkan kembali apa yang saya jelaskan. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi tolong nanti di hasilnya, ini hasilnya. Nanti di-share saja di email, gitu, di email saya. Gitu? Siap ya. Nanti kalau itu sudah terkumpul, nanti saya sampaikan untuk pertemuan keduanya. Karena ini basicnya seperti itu caranya. Besok kita akan di pertemuan kedua, insya Allah nanti kita menggunakan data dari Google Form. Contohnya nanti misalkan data kehadiran gitu ya, supaya nanti bisa belajar bareng. Oke, mungkin ada pertanyaan lain. Ada Bu Yunika, ini dari mana? Mungkin bisa ada Bu Novianti, ini belum kenal saya. Bisa diaktifkan videonya, kemudian berkenalan gitu ya. Iya Pak, saya dari Cirebon. Oh, dari Cirebon. Ini bisa di itu nggak Pak channelnya Pak? Bagaimana sih tidak mengikuti dari awal? Oke, nanti channel videonya, video akan saya share di channel YouTube ya, YouTube. Namanya EduTech Mania. Nah, itu ya, channel saya ada di sana. Sudah kelihatan ya di chat. Ada Bu Yunika? Ada Pak. Ah, itu tolong dicatat. Ya. Video akan saya share di sana supaya buat pembelajaran teman-teman yang lain juga. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Oke. Mungkin ini Bu Novianti bisa memperkenalkan diri. Nah, yang lain sudah. Halo Bu Novianti. Nah, ini kayaknya. Ini Bu Yunika sudah, Bu Nur sudah. Pak Iqbal, halo Pak Iqbal. Bisa open mic? Halo Pak Top. Halo Pak Iqbal. Bisa kenalan dulu Pak Iqbal dengan teman-teman ini yang tertarik dengan Google Data Studio. Bentar Pak. Misalnya apa nggak jelaskan itu karena videonya kameranya. Oke, buat kenalan saja. Oke. Dari mana? Gitu. Belum. Mungkin pertemuan itu sih. Oke. Ya tak nyiapin yang kamera yang lain. Oke teman-teman, ada pertanyaan lain? Kalau tidak, Betul, saya satu lagi, maaf. oh boleh Pak Riki. Pak, apa kalau kita buat memang untuk pertanyaan besok sih, tapi saya segaris besar saja. Kalau kita buat di Google Form, ketika guru atau siswa mengisi katanya apa di speaker sheet ini kita rubah lagi atau pakai Gimana Pak Riki? Kurang jelas. kalau kita sudah buat daftar hadir atau daftar PJJ ya, PJJ untuk pantau guru di form, ketika kita direspon, kita download, lihat kembali apa direspon itu kita ubah data lagi atau pakai dengan yang auto form. Kita sudah ke studio gitu. Kita tidak merubah data di Google Form, cuma diolah iya. Oke, Pak. Karena sebenarnya di sana itu kita tidak melakukan perubahan data, misalkan
si A hadir jam sekian jadi jam sekian, itu tidak. Itu memang real submit siswa itu jam berapa gitu ya. Maka yang dibutuhkan nanti sebenarnya pada saat kita menggunakan sistem kehadiran dengan Google Form adalah kebijakannya. Kalau di tempat kami itu kebijakannya adalah berdasarkan submitnya, dia submit atau absennya itu jam berapa. Kemudian kita akan hitung dia kategorinya hadir, terlambat, atau alfa, seperti itu. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa membuat gambaran gitu ya, atau ya semacam contoh kebijakan. Kalau di tempat kami si siswa itu, kalau bisa saya share gitu ya sebagai pertemuan ke depan. Kalau di tempat kami itu datanya ya, ini ya, sebentar, daftar hadir kan hanya seperti ini. Siswa itu pada saat mengklik absen, dia hanya memilih nama, memilih kelasnya. Pada saat dia memilih kelas, kemudian dia tekan submit, kalau dia itu kategorinya jam masuk, ya dia kesimpulannya hadir. Kalau misalkan dia kategorinya terlambat itu di tempat kami adalah setelah jam 15.30. Jadi 15.31 dia kategorinya terlambat. Sampai kapan? Sampai jam 23.59. Jadi siswa itu bisa absen supaya diakui sebagai hadir itu dari jam 7 sampai dengan jam 15.30. Itu tepat waktu. Gitu ya. Kemudian kalau terlambat berarti jam 15.31 sampai dengan jam 23.59. Kalau sampai dengan jam 23.59 tidak absen, kategorinya adalah alfa. Seperti itu. Ya monggo nanti disepakati bareng-bareng nanti sampelnya seperti apa, karena itu bisa berbeda-beda setiap sekolah. Iya. Gitu ya. Ya, makasih Pak. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, bisa kita akhiri. Karena ini udah 11 menit gitu ya. Kita supaya jangan lama-lama nanti kita lanjutkan di pertemuan kedua lagi tentang bagaimana mengolah data langsung dari Google Form. Kalau ini memang datanya memang sudah saya siapkan ya. Sambil nanti teman-teman juga mempersiapkan kira-kira sistem kehadiran di teman-teman itu seperti apa. Kemudian nanti kita bisa didiskusikan di awal. Karena di PJJ ini, kehadiran PJJ ini sebenarnya yang perlu kita perhatikan adalah bentuk datanya. Kalau bentuk datanya itu susah, itu ya susah untuk dilakukan dashboarding atau reporting, ya. Sehingga perlu kita diskusikan bentuk data yang akan diolah itu seperti apa. Semakin kompleks, ya, itu semakin susah. Maka kalau saya bikin itu ya sederhana tapi gampang diolah, gitu ya, dengan kualitas informasi yang tidak kalah bagus. Jadi mohon nanti teman-teman pada pertemuan kedua setelah ini saya mendapatkan hasil dari workshop pertama ini, itu nanti saya tentukan workshop keduanya kapan, gitu ya. Semakin cepat teman-teman menduplikasi apa yang saya jelaskan hari ini, gitu ya, itu berarti ada respon positif, ada respon baik, gitu ya. Kemudian akan saya tentukan jadwal yang pertemuan kedua itu kapan, dengan agenda adalah membuat daftar kehadiran PJJ dan pengolahannya dengan menggunakan Google Data Studio. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah saya akhiri dulu, tapi sebelumnya saya minta untuk potret bersama gitu ya. Bisa diaktifkan semua kameranya. Oke ya. Pak Iqbal kameranya masih mau diganti. Bu Novianti ini belum. Pak Juan bisa ini mau foto bersama.
Mohon maaf, saya tidak mau. Oh iya ya. memakai Iya kamera. iya. Bener. Bu Nur Samsi bisa di on kan dulu. Oh. Oke, seadanya aja. Oke, saya Lin. Oke, terima kasih teman-teman. Sudah. Oke ya, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Sampai bertemu pada pertemuan kedua insya Allah. Setelah saya mendapatkan email dari teman-teman terkait duplikasi apa yang sampaikan pada workshop online kali ini. Oke, sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.